kita berkaca pada perusahaan-perusahaan dari luar, model trainingnya tuh biasanya tuh classroom training, 3 hari training, 5 hari training, banyak snack gitu ya. Oh ada semuanya di trainingnya di hotel gitu. Di kita enggak, karena apa? Tipikal kita tuh beda. Halo Sobat IT, kembali lagi di Wartech, Warung Teknologi ACS Group. Di podcast hari ini kita akan bahas sebuah solusi yang identik dengan bisnis proses di pergudangan dan manajemen logistik. Kita akan membahas soal Warehouse Management System atau dikenal WMS. Dan lebih spesifiknya kita akan mengenal lebih dalam tentang Largo dari PT Mimotek. Nah, hari ini kita kedatangan tamu Pak Antoni, thank you. Terima kasih waktunya. Sama-sama, terima kasih juga udah ngundang kita ke sini, Pak. Iya, Pak. Kok kita antara Mimotek dan ACS sudah cukup Udah lama sering kenal. Iya, Mungkin iya. buat audiens, Pak, yang belum. Iya. Siapa sih Mimotek itu dan Largo itu apa, Pak? Jadi Mimotek itu adalah SI, System Integrator, yang perusahaan lokal ya, yang memang kita fokus menyediakan aplikasi-aplikasi berbasis industri untuk industri yang basisnya tuh RFID, barcode, dan sejenisnya lah. Ya. Oke. Nah, salah satu produk yang kita punya tuh Largo WMS. Nah, ini yang kita mau bahas nih hari ini ya. Jadi Largo WMS itu salah satu produk dari Mimotek Indonesia. Oke, Gitu. siap. Nah, kita bicara warehouse manage. Kenapa warehouse itu perlu ada manajemennya, Pak? Jadi masalah apa yang sampai sampai suatu perusahaan butuh sebuah WMS gitu, Pak? Iya, sebenarnya warehouse management system itu kan kita suka kenal yang namanya inventory system gitu ya. Iya. Jadi perusahaan kebanyakan udah punya inventory system, terus apa nih WMS nih? Nah, WMS itu sebenarnya adalah sebuah sistem yang lebih advance, yang lebih dalam, yang bisa membantu perusahaan untuk mengelola inventorinya dengan lebih baik. Tapi tentu bukan seperti inventory management yang cuma menghitung barang masuk, barang keluar aja. Ya. Jadi WMS ini lebih fokus lagi untuk monitoring track and trace-nya. Seperti barang itu FIFO-nya, first in first out-nya, batch-nya, ya, atau untuk perusahaan-perusahaan yang transaksinya besar. Nah, biasanya akan membutuhkan WMS. Gudangnya besar gitu ya. Nah, jadi itu yang Barangnya banyak gitu barangnya ya, Pak. banyak, nyarinya susah kan. SKU-nya juga. SKU-nya ya ribuan luas, ya itu jadi memerlukan WMS. Oh, Jadi oke. ya itu bedanya dengan inventory system biasa. Jadi dari end to end, dari barang masuk sampai barang Iya, keluar dari betul. sistem itu ya, Pak. Benar. Oh, oke. Nah, misalnya perusahaan kan biasanya yang besar udah punya ERP nih, Pak. Iya. Bagaimana WMS itu dia mengkomplement si ERP tersebut, Pak? Jadi gini, ERP itu sudut pandangnya adalah finansial. Iya, Jadi dari keuangan. lebih ngurusin masalah keuangan yang berkaitan dengan finansialnya Iya. ya. Nah, jadi kalau barang ini kita beli berapa, masuk gudang berapa, Nilainya dijual berapa, berapa, iya. nilainya berapa, sisanya berapa. Nah, kalau WMS ini biasanya kita berkolaborasi dengan ERP atau diintegrasikan dengan ERP. Kalau ERP itu lebih ke finansial, kalau WMS itu lebih ke fisikal. Oke, jadi Jadi kita bedanya- ngelihat wujudnya gitu ya, Pak. Iya, Yang jadi kita track tuh wujudnya. tracking wujudnya. Ya, kalau ERP itu kan tracking nilainya. Ya. Saya beli berapa piece nih dengan jumlah sekian, nilainya sekian. Kalau WMS enggak, kita masuk ke gudang itu berapa banyak, dengan batch berapa, dengan expirednya kapan, terus akan disimpan di bin mana, di lokasi mana, nanti yang ngambil itu siapa, ngambilnya harus di mana, dikirim kemana, itu semua detailnya ada di WMS. Nah, ini yang membedakan antara ERP dengan kenapa orang udah punya ERP, mereka tetap butuh WMS. Oke, gitu. jadi tidak conflicting tapi justru malah Ya, complementing, jadinya. betul. Iya, jadi memang biasanya nggak jalan sendiri-sendiri ya. Kalau kita punya WMS, biasanya kita integrasikan dengan ERP yang Source-nya mungkin dari ERP dulu gitu iya, ya, Pak. contohnya gini ya. Contohnya di ERP kan kita bikin purchase order. Ya. Kita bikin PO ya. Bikin PO untuk barang yang kita mau simpan di gudang gitu atau barang yang kita mau jual. Begitu PO itu dibikin oleh ERP, nanti begitu barang datang, biasanya kalau nggak pakai WMS, ERP hanya bilang, oke, saya udah terima nih PO nomor sekian dengan jumlah
100. Tapi dia nggak tahu nih sebenarnya beneran nggak diterima 100. Kalau pakai WMS, begitu dia bikin PO 100, WMS akan saat terima barang, WMS akan ngecek PO nomor sekian, saya harusnya terima 100. Oh bener nih, saya udah terima 100, tapi yang 2 rusak. Oke. Dengan batch nomor sekian. Validasinya gimana tuh Pak? Nah, validasinya biasanya pakai barcode. Oke. Pakai scanner. Pakai scanner. Makanya kita jadi biasanya ada tambahan butuh si mobile device. Mobile device-nya ya. Nah, itu yang membedakan. Kalau di ERP biasanya hanya jumlah aja. Ya. Oh ya saya terima 100 nih. Ya udah berarti kita akan terbit hutang ke supplier sebanyak 100 gitu kan ya. Tapi kalau di WMS enggak, kita harus scan nih. Jadi nanti akan ditempelin label lah, tempelin barcode lah ya. Jadi harus di-scan sehingga benar-benar yang diterima tuh fisiknya berapa itu yang dimonitor. Fungsi inspeksinya ada di sana gitu ya Pak. Nah, jadi begitu kita udah terima, ternyata kita terima 100 tapi yang 2 rusak nih. Nah, itu nanti kita informasikan balik ke ERP. ERP juga tahu jadinya udah diterima nih. Gitu. Jadi ya biasanya hubungannya seperti itu. Barang keluar juga gitu. Dari ERP biasanya kan, oh saya mau ambil nih barangnya mau dikirim nih 10. ERP kan nggak tahu, pokoknya ambil aja 10. Nah WMS tugasnya akan membantu operator gudang ngambil 10 ini yang mana? Yang FIFO duluan, yang masuk duluan harus keluar duluan kan? Yang expirednya lebih dekat terus diambil duluan. Jumlahnya harus benar nih, jadi dia harus scan. Jadi secara validasi benar gitu. Itu masuknya udah masuk ke ranah WMS ya? Udah WMS. Udah fiturnya WMS nih kita. Betul. Nah ini kita masuk ke Largo kalau gitu ya Pak Antoni ya. Fiturnya jadi selain ya pencatatan kita tentuin FIFO-nya itu seperti apa Pak? Di Largo ya? Kalau di Largo jadi begini, kita bisa pakai 2 teknologi, bisa pakai barcode, bisa pakai RFID. Cuma memang yang masih lebih populer, lebih mudah digunakan barcode. Selain cost efisien juga jauh lebih mudah gitu ya. Jadi begitu barang masuk, biasanya itu nanti kita tempelin barcode. Jadi Largo akan generate barcode yang menjadi kode uniknya si barang nih. Setiap barang punya satu barcode. Mungkin satu palet atau satu kardus gitu ya. Nah nanti begitu kita udah terima barangnya, kita tempelin barcode. Sistem akan kasih tahu nih, ini harus ditaruh di mana, di bin sekian, di lokasi ini, lokasi itu. Kadang-kadang kan gudang tuh ada yang pembagian, oh nih barang-barang kecil di sini, barang besar di sini, barang sedang di sini. Nah, atau kadang-kadang ada yang, oh ini barang ini harus ditaruh di cold storage, barang ini harus ditaruh di ruangan yang khususnya flammable gitu ya. Nah, sistem akan memastikan nih si operator meletakkan barang itu di tempat yang benar. Nah itu salah satu fitur yang penting itu supaya nggak berantakan. Itu klasifikasinya ditentukan di awal tapi harus Pak? Atau on the way sebenarnya bisa ditambahkan? Bisa ditambahkan ya. Yang barang ini harusnya di general storage, yang ini harus di cold storage ya. Ini dry area itu bisa di set nantinya gitu. Nah, kemudian fitur yang penting juga kayak stok opnam ya, itu pasti akan membantu gitu. Biasanya customer tuh banyak yang nyari masalahnya mereka adalah di stok opnam. Inventorinya ada berapa saat ini? Benar. Atau mereka secara periodical berapa gitu ya Pak? Biasanya sebelum menggunakan WMS tuh problem yang mereka miliki itu adalah ketidaksesuaian antara stok di sistem dengan di fisik. Nah, mereka harus melakukan opnam, ya, harus melakukan cycle count. Nah, jadi biasanya banyak yang datang ke kita, kita mau sistem yang bisa membantu kita untuk cycle count. Nah, sebenarnya kalau di Largo, cycle count atau opnam itu hanya salah satu fitur ya yang akan mempermudah proses opnamnya. Tapi secara bisnis proses keseluruhan itu yang akan memastikan stoknya akurat. Ya, jadi naruhnya benar, ngambilnya benar, ngitungnya gampang itu nanti. Ya. Itu yang disebut proof of delivery atau itu hal yang berbeda Pak? Beda lagi. Jadi, jadi kalau kita katakanlah kita udah barang masuk nih, kita udah hitung yang benar, taruh tempat yang benar. Kemudian nanti ada permintaan nih mau keluar barang. Sistem juga akan ngasih tahu kan harus ngambilnya di mana. Ya. Itu salah satu fitur Largo yang juga banyak dipakai nih. Jadi contohnya kita punya ada customer kita yang spare part nih.
spare partnya jumlahnya ribuan atau ratusan ribu gitu kan. Nah untuk nyari satu barang itu kan susah karena gudangnya besar sekali. Ya, jadi sistem akan memberitahu si operator nih, kalau mau ngambil barang ini adanya di mana, lokasi ini, lokasi ini, lokasi ini. Yang batch-nya ini ada di sini, yang harus diambil dulu yang ini. Jadi operator bisa gampang nyarinya, nggak perlu muter-muter gudang nyariin dulu. Ketika diambil, dia scan, dikonfirm sama sistem, ini benar atau enggak. Nah, sampai di situ, sampai ke delivery nih. Waktu kita mau kirim juga ada scan lagi untuk memastikan barang yang kita kirim ini benar. Karena banyak sekali kejadian waktu saat ngambil bener, tapi waktu mau ngirim naikin barang ke mobil itu salah mobil lah, kurang lah, tuker lah, banyak hal kan. Jadinya salah juga. Nah, fitur-fitur ini yang memastikan sebenarnya akurasi stok itu akan jadi baik. Jadi stok opnamnya baik. Berapa stage sih biasanya typically Pak? Atau kisaran mungkin ada yang biasanya sih yang paling penting itu saat kalau dibilang proses itu di Largo itu atau di WMS itu hanya inbound sama outbound. Barang masuk, barang keluar. Ya. Tapi tengah-tengahnya banyak kan sebenarnya Pak. Sebenarnya banyak ya, banyak banget gitu ya. Perintilannya banyak, termasuk yang kayak tadi POD tadi, proof of delivery. Jadi salah satu fiturnya Largo itu adalah waktu gudang itu mengirimkan barang ke customer atau cabang atau outletnya mereka, itu kita akan generate satu barcode yang bisa nanti dikirimkan ke si penerima. Nanti waktu si penerima itu terima barang, dia dapat barcode nih, QR code nih, yang bisa dia scan pakai handphone biasa nih. Nah di situ akan muncul nih barang-barang yang harus diterima tuh apa aja. Dia bisa langsung cek, oh saya harusnya terima barang A berapa, barang B berapa, barang C berapa. Jadi surat jalan secara digital. Digital. Nah begitu dia udah bilang oke, dia bilang submit, confirm, data itu akan langsung masuk lagi ke Largo. Yang terjadi sekarang ini kan kebanyakan kita ngirim barang nih ke si customer, apalagi luar pulau nih, atau luar kota. Itu kita lama tuh nunggu surat jalan basahnya yang ditandatangani, ya kan? Nunggu bisa berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Belum kalau tiba-tiba kertasnya nyelip di mana gitu kan Pak. Nanti begitu kertasnya datang terus dia bilang barangnya kurang, itu udah 2 minggu yang lalu punya urusan, kita udah lupa barangnya di mana aja. Nah dengan cara ini, begitu mereka terima, mereka bisa langsung confirm, cek. Kalau memang kurang, kita bisa langsung tahu kan, dia kurang nih. Kalau memang nggak kurang, udah bener, kita juga gudang juga langsung tahu, barang kita udah diterima loh sama si customer ini. Meskipun kita tetap nunggu proses kayak mau nagih, ya nunggu surat jalan ditandatangani lah gitu ya, tanda terimanya harus balik lah. Tapi paling nggak secara sistem kita udah ada yang confirm dulu. Udah ada yang confirm, barang udah diterima nih. Kita ada klien yang sampai mereka punya bagian, punya orang khusus, staf khusus yang tugasnya nelponin si customer, udah terima belum ya, udah terima belum ya, udah terima belum ya, untuk make sure barangnya udah nyampe. Jadi dengan POD ini itu akan mempermudah nih proses semuanya. Nah itu fiturnya sebenarnya banyak sih, kalau di Largo banyak banget ya. Iya. Biasanya solusi ini siapa yang implement Pak? Maksudnya ya perusahaan di industri apa? Sebenarnya kalau kita bilang WMS sebenarnya itu cross industry. Ya nggak ada nih vertikalnya. Oh harus ini aja. Sebenarnya semua perusahaan yang punya barang yang disimpan di gudang itu bisa pakai WMS. Cuma memang ada beberapa kriteria yang biasanya kapan kita butuh WMS nih. Contohnya yang tadi dia harus tracking yang namanya batch. Dia harus tracking yang namanya serial number, FIFO-nya, first in first out-nya, atau first expired first out. Barang yang mau expired duluan harus keluar duluan. Itu gudang gede susah, itu barang maning. Karena gini ya, kebanyakan operator di gudang, mungkin semua lah manusia, termasuk saya ya. Kalau saya masukin, saya nyimpan barang, terus begitu datang barang baru, saya taruh di belakangnya, terus gitu ya, saya susun di belakangnya. Waktu saya mau ngambil, saya nggak mau tuh ngambil yang paling ujung, yang paling susah ngambilnya. Saya maunya yang paling dekat, yang paling depan. Betul. Kan? Ya, sama kayak kita di mall, kita mau yang parkir samping pintu. Samping pintu kan, ya. Kalau ada yang depan pintu, kita ambil depan pintu gitu kan. Pak. Problemnya kan di situ. Kita maunya mudah, operator juga gitu, maunya mudah. Tapi secara sistem nggak benar. Harusnya itu yang, itu yang bisa mengakibatkan semuanya jadi kacau. Kalau memang perusahaan itu sudah memerlukan
tracking sampai ke sana, itu mau tidak mau dia harus pakai WMS. Ya. Memastikan bahwa ketika diambil mau di scan, Batch-nya benar, bener nih. Vivo-nya benar, gitu kan, barangnya benar, barang-barang apa namanya, barang-barang yang expired atau barang-barang kimia ya, atau barang-barang yang ada serial number, itu semua nih. Contoh simpelnya gini, spare part deh gitu ya. Spare part itu kan jumlahnya jutaan ya. Nah, katakanlah spare part mobil. Mobil tuh sebelah kiri sama sebelah kanan itu part numbernya beda. Iya. Betul kan ya? Kalau kita mau bilang mau beli spare part A, itu ditanya pasti lampu gitu ya, yang buat lampu. Ini yang kiri atau yang kanan kan gitu. Iya. Nah, bayangin kalau nggak ada sistem, kita lihat secara kasat mata itu barangnya mirip. Cuma yang satu ke arah kiri, yang satu ke arah kanan gitu kan. Kalau kita nggak pakai sistem, operator bisa salah ambil. Iya. Nah, begitu salah ambil, dia ke dalam, terus ambil, salah, terus sampai ke depan, di packing, baru ketahuan di packing. Atau bongkar atau sampai customer udah baru ketahuan. Nah, itu kan berabe banget ya. Itu extra cost yang nggak perlu gitu. Nah, baru di situ kita butuh WMS. Ya. Jadi, lebih ke arah, memastikan barang-barang yang keluar itu benar, akurat. Termasuk barang jumlah transaksi yang tinggi. Kalau transaksinya banyak, dia salah melulu ya kan jadi masalah. Malah kan? jadi masalah di belakang gitu. Di belakang, tracingnya kan? malah susah gitu. Susah kan, jadi harus ini. Memang ada perusahaan yang nggak perlu WMS, yang barangnya mungkin nggak terlalu belum banyak, gudangnya yang belum terlalu besar, bisa dihandle secara manual ya, atau ya dihitung begini masih bisa. Nggak perlu pakai WMS lah. Tapi secara industri sebenarnya kalau kelasnya udah industri, ya industri harusnya harusnya perlu. Sewajarnya perlu pakai WMS. Oke. Misalnya nih Pak, kita mau implementasi. Mungkin bahas sedikit case tadi atau use case Pak. Berapa lama sih kita typically untuk implementasi WMS ini? Iya, jadi kalau secara sistem Largo ini udah ready. Bisa langsung dipakai gitu ya. Mau hari ini pakai juga bisa gitu. Cuma memang WMS itu sebuah sistem yang membutuhkan proses. Apa aja nih contohnya ya. Pertama kali biasanya kita akan lakukan yang namanya user requirement study atau blueprint. Blueprint proses operasional di gudang itu SOP-nya udah bener atau belum. Kalau bener harus ngikutin nih ya. Contoh ada customer yang, wah ini saya nggak mau nih prosesnya begini, lama nih, maunya di shortcut. Nah shortcut itu kan bahaya tuh kadang-kadang di gudang ya. Atau dia pakai kertas, ini udah sementara aja, pakai bond sementara gitu. SOP-nya jadi harus bener dulu. Karena bond sementara bisa jadi bond sementahun, bener nggak? Bond sementahun terus ya kan rusak semuanya ya kan, besok 2 minggu lagi tanya udah lupa itu bond itu kan. Betul. Jadi yang kayak gitu harus dibenerin. Nah begitu SOP itu udah rapi, biasanya ada proses untuk kayak integrasi. Mereka pakai ERP-nya apa nih belakangnya, harus ada integrasi. Kita ambil datanya, source datanya. Betul. Itu dari mana? Betul, karena WMS itu sebaiknya memang diintegrasikan dengan ERP. Jadi single source of data. Master data, customer, semuanya adanya di ERP. Jangan di-input di WMS. WMS tinggal pakai. Kemudian setelah melakukan proses itu, biasa ada proses infrastruktur, persiapan infrastruktur di gudang. Kita butuh wifi, ya kita butuh device, printer, mobile computer. Itu harus beres dulu itu ya Pak? Harus beres dulu. Ya kan? Dari hardware-nya itu perlu ada ya keseluruhan infrastrukturnya dulu gitu. Infrastrukturnya kan mesti panjang kan. Nah di samping itu sambil nunggu biasanya kita harus melakukan opnam gudangnya. Barangnya udah terlanjur banyak nih. Kita kan harus tempelin barcode dulu semuanya. Nah itu gimana tuh Pak? Iya, mau nggak mau itu proses menyakitkan yang harus dilewati. Tantangannya gitu. Di sana gitu. Memang. Ya ada beberapa teknik yang nanti biasanya diimplementasikan supaya lebih nggak berantakan gitu ya, parsial atau apa. Tapi mau nggak mau harus ada opnam, nempelin barcode ke rak yang udah ada, ke barang yang udah ada, kan semua harus dihitung lagi, ya kan? Nah, baru dari situ prosesnya adalah training. Nah, training, kemudian testing, trial di lapangan ya supaya semuanya lancar. Baru kita bisa go live. Biasanya proses itu semua akan butuh waktu 3-5 bulan tergantung kompleksitas
Cepat sih sebenarnya 3-5 bulan ya, asal selama lancar itunya ya Pak. Yang lama sebenarnya bukan di softwarenya, yang lama adalah di persiapan di gudang dan persiapan blueprintnya tadi. Blueprintnya itu memahami sih blueprintnya udah benar atau belum gitu ya tadi Pak. Kalau dia secara SOP-nya belum rapi kan kita harus menyelaraskan dulu nih. Ya kayak kita ada klien yang mereka punya beberapa cabang gitu, punya beberapa pabrik gitu ya. Untuk bisa menyamakan SOP yang standar dari semua grup perusahaannya dia, itu bisa butuh waktu 2 bulan sampai 3 bulan sendiri. Karena harus diskusi, harus rembukan. Kan panjang gitu kan. Ya, jangan sampai kita implement di satu tempat, kemudian waktu dia mau pasang di cabang lain atau tempat lain, ternyata prosesnya berbeda. SOP-nya berbeda, kan nggak bisa gitu. Ya, jadi kesana yang waktu yang dibutuhkan sebenarnya lebih akan makan waktu di sananya kalau ya prosesnya itu belum clear lah, belum rapi gitu lah. Iya. Oke. Makanya di WMS itu agak susah kalau kita bilang kita mau POC gitu ya. Susah karena persiapannya banyak di depan. Nah ya itu kan? Deh POC-nya jadi ya persiapan POC-nya yang lama ya Pak. Karena begitu POC itu dilakukan sebenarnya udah bisa go live. Iya, harus gitu, jalan. Udah. Betul, gitu. Oke. Langsung udah tinggal jalan, nggak perlu lagi POC sebenarnya. Iya kan, udah matang gitu. Iya. Oke, sekarang kita bicara brandnya si Largonya ini Pak. Yang bedakan dengan WMS kan ya kita lihat cukup banyak sebenarnya Pak ya. Yang membedakan si Largo ini dengan WMS lain. Iya, jadi itu gimana Pak? Jadi kalau WMS sebenarnya kebanyakan dari luar. Yang kebanyakan dari luar. Ya, kita ini adalah sedikit di antara WMS lokal yang sudah lumayan lah diterima di masyarakat. Jadi salah satu yang membedakan kita ya kita lokal nih ya. Being lokal itu juga adalah sesuatu yang advantage sendiri ya. Contohnya waktu kita proses implementasi, training dan sebagainya, kita nggak perlu tuh kita manggil prinsipal dari luar negeri harus turun atau harus manggil konsultan lain, semuanya internal di kita. Kalau fine tuning bisa. Fine tuning kita bisa beresin sendiri. Kemudian kita juga kalau ada mau adjust ini, adjust itu segala macam, kalau WMS lain kan dia harus izin dulu ke prinsipalnya yang punya softwarenya. Kalau di kita karena IP-nya kita kan punya sendiri nih, kita develop sendiri, development timnya kita sendiri. Jadi kita bisa dengan mudah untuk melakukan modifikasi. Terbuka untuk custom jadi Pak. Jadi custom bisa banget. Memang gitu. Custom. Memang rata-rata custom, ya kan, bisa di custom. Kita udah punya jadinya gitu, udah punya core-nya. Paling sedikit-sedikit kita masih bisa di custom gitu. Sebenarnya mau banyak juga bisa karena full aplikasi ini adalah kita bangun sendiri. Dan ya namanya customer pasti bisnis prosesnya pasti ada lain-lainnya pasti kan. Ya nggak mungkin ada yang langsung jadi gitu kan. Itu juga yang menguntungkan di kita. Kemudian satu hal yang saya lihat juga jadi kelebihan kita, biasanya WMS yang ada di Indonesia ya itu mereka ambil WMS dari luar. Konsultan di sini belum tentu mengerti secara 100% bisnis proses yang ada di WMS itu maupun di klien. Jadi dia harus menyelaraskan antara cari titik tengahnya. Titik tengahnya kan, karena mereka harus menguasai juga nih WMS yang dia jual, yang dia nggak sebenarnya cuma dia pelajari secara matangnya gitu ya, dia nggak tahu prosesnya dengan requirement di si customer. Sedangkan kalau di kami, karena kita yang buat, jadi kita tahu banget nih yang mana yang bisa, yang mana yang nggak bisa. Ya, jadi makanya bisa dibilang tingkat kegagalan WMS kita bisa dibilang nggak ada. Ya, kalau kita bilang di depan, oh ini bisa nih kita kerjain nih, itu artinya benar-benar bisa. Nggak mungkin nggak bisa, nggak karena kita nggak perlu ngecek lagi kan ke prinsipal kan. Betul, karena punya sendiri in-house. Karena punya sendiri. Nah, satu hal lagi yang juga sering terjadi adalah kayak training gitu ya. Training di customer di Indonesia itu unik. Kalau kita berkaca pada perusahaan-perusahaan dari luar, model trainingnya tuh biasanya tuh classroom training, 3 hari training, 5 hari training.
banyak snack gitu ya. Oh ada semuanya di trainingnya di hotel gitu. Ya. Di kita enggak, karena apa? Tipikal kita tuh beda ya. Ya, Kita harus tuh kalau di classroom kita kasih training nih, snacknya banyak, snacknya habis duluan. Terus begitu ditanya, bisa. udah ngerti belum? Udah. Ada pertanyaan nggak? Enggak. Tapi pas praktek, Padahal belum bisa itu. Bener kan? iya, Nah, betul. jadi itu hal-hal yang kita pelajari, dan being local kita jadi tahu banget sebenarnya tipikal teman-teman kita di sini tuh seperti apa, di Iya. gudang tuh seperti apa. Dan harus diakomodasi mau nggak mau ya Pak. Mau nggak mau. Jadi model training kita juga jadinya akan ngikuti proses yang mereka rasa nyaman. Jadi kita training di lapangan sih, training di ruangan, di classroom gitu paling setengah hari. Setelah itu kita ajak langsung turun ke lapangan. Otomatis jadi jatuhnya seperti after sales lah ya Pak. Seperti langsung nyoba gitu Nyoba, kan. Dia praktek. kasih kita kasih Iya. device Device. langsung ayo kita coba di lapangan. Oke, Baru pertanyaan oke, oke. mulai. Ini nyalainnya gimana ya? Ini prosesnya gimana ya? Ini loginnya gimana ya? Even Begitu. pertanyaan simple itu akan keluar semua. Yang nggak akan keluar kalau kita lakukan di Lakukan classroom itu. training ya. Nah, itu kelebihan kita lah sebagai lokal. Jadi kita Oke. benar-benar ngerti lah bisnis proses atau sampai ke manusianya lah. Manusia. Ya. Jadi kita sesuaikan dengan ya kondisi lapangan lah. Kondisi lapangan. Iya. Oke. Dan itu ini banget sih, apa namanya, efektif sekali gitu. Ya, efektif banget. Saya narik balik ke fitur Pak, sorry. Pernah baca-baca yard management. Iya. Yard management, boleh cerita dikit Pak yard management kayak Iya, seperti jadi apa? di Largo kita juga punya satu extension sih sebenarnya kita bilangnya. Jadi ada perluasan dari sistem Largo ini yang namanya kita sebut yard management. Jadi biasanya kalau di pabrik-pabrik atau di perusahaan itu saat mereka mau kirim barang atau mereka mau terima barang itu ya, itu mereka biasanya menggunakan truk dari 3PL. Nah, truk itu datang kadang-kadang jumlahnya banyak. Nah, kalau nggak di-maintain, biasanya truk itu parkir di jalanan tuh sampai macet gitu ya. Iya. Terus antrian masuknya nggak ke monitor ya. Terus sering dapat komplain nih, dari tracking company-nya, ini saya punya truk datang dari pagi kok, ini baru loadingnya malam gitu ya. Nggak ada visibility yang jelas bagi si tracking company maupun si customer kita ini untuk mengelola truk-truk tadi. Nah, jadi kita punya satu sistem ya, extension system yang memungkinkan untuk mengelola ini semua. Jadi begitu truk itu datang, truk 3PL maupun truknya company itu sendiri, itu bisa diregister. Ya, datangnya jam berapa, nama drivernya siapa, dia tujuannya mau ngambil barang kemana, itu diatur, ya, di record. Kemudian dia nanti masuk jembatan timbang, ya ditimbang. Setiap prosesnya setiap itu. prosesnya ada, dan ada timestamp-nya. Oh. Ya kan, ada timestamp-nya. Kapan dia masuk, kapan dia Betul. keluar gitu ya Pak. Begitu dia udah jembatan timbang, sistem udah langsung kasih tahu nih ke teman-teman di gudang, ini truk nomor sekian yang untuk ke pengiriman ke Semarang udah siap nih, udah ready, kan gitu kan. Jadi kalau gudang biasanya kalau truk datang dia nggak tahu nih di gudang, dia mesti telepon atau ngecek ke depan kan. Ini otomatis dia bisa tahu, oh udah datang nih. Ngeceknya di mana itu Pak? Di sistem. Lalu udah ada maksudnya sistem. dia tag bahwa registernya itu di pintu atau di? Iya, di pintu, biasanya di security atau di admin. Dari security ya, jadi timestamp-nya. Dari security, timestamp-nya ada semua ya. Oke. Nah, sampai di sana begitu kita bilang oke, truk nomor ini yang Semarang boleh nih mulai loading nih. Itu sistem bisa ngasih tahu dia bahwa truk ini harus pergi ke loading dock mana. Oh, oke. Ya. Nah, katakanlah kan kalau perusahaan besar biasanya loading docknya banyak ya. Iya. Ya, ini truk ini pergi ke loading dock 3. Jadi si truk ini akan pergi ke loading dock 3, kemudian dia akan check in di sana. Barang yang nanti naik ke Semarang itu juga akan diarahkan ke loading dock 3. Oke. Supaya memastikan barang yang naik ke mobil itu benar-benar barang untuk mobil untuk Semarang. Iya. Jangan sampai barang yang untuk ke Pontianak naiknya ke Semarang. Dan ya sebisa kan? mungkin udah siap pada saat Betul. dia masuk si loading docknya itu ya. Betul. Nah, jadi begitu loadingnya itu kita juga nggak lagi butuh yang namanya checker. Jadi kalau perusahaan tuh biasanya kalau saat proses loading itu kita butuh checker. Ada orang yang ngecekin pakai centang-centang gitu ya. Ini masuk mobil ini gitu ya. Dipakai checker itu biasanya paling maksimal 1-2 mobil satu orang. Itu pun sering salah. Iya. Kalau ini nggak perlu lagi kita cukup pakai scanner.
scan barangnya, scan mobilnya. Kalau ini confirm dia cocok, berarti masuk. Jadi cepat sekali nih proses loadingnya. Nggak perlu lagi yang namanya ada notifnya gitu ketika langsung, harusnya ya. ini nggak di sini. Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Iya, Oke. kan suka kecampur tuh barang di loading dock tuh. Bisa aja masuk mobil ke sebelahnya gitu, atau ngambil barang dari sebelahnya gitu kan. Dia scan masuk, nggak mau nih, nggak boleh. Nah, jadi kita nggak butuh checker. Gitu ya. Nah, setelah semua selesai, mobil itu bisa ke jembatan timbang lagi, baru keluar. Dari sana yard management ini bisa menghasilkan dashboard, laporan truk yang sering datang ke tempat kita tuh biasa kapasitasnya berapa, wing box atau apa ya, itu atau dari 3PL mana yang paling sering, itu ada dashboardnya sendiri. Hingga untuk kita bisa narik laporan dari sana, bisa kita lihat semuanya. Ya. Jadi itu salah satu fitur yang ada di WMS kita yang sebenarnya nggak bukannya WMS benar gitu ya, tapi itu kita berikan extension karena kebutuhan customer tuh sampai ke sana. Warehouse management tapi yang di luar warehouse gitu ya Pak. Iya, termasuk kayak POD tadi, yang proof of delivery tadi. Itu juga di luar warehouse. Itu sebenarnya kan? Di luar warehouse ya sebenarnya Pak. Kalau kita bicara warehouse kan apa yang masuk ke dalam warehouse sampai ke dia keluar dari warehouse udah. Tapi ini kita bisa sampai ke ujungnya, sampai ke sebuah customernya, ya, sampai ke truknya, ya ada fitur-fitur yang memang kita sesuaikan lah, kita tambahin. Iya. Nah tadi Pak Nani sempat mention sebaiknya dari ERP datanya. Nah, proses integrasinya itu seperti apa Pak? Ya, jadi integrasinya itu biasanya kita pakai API. Jadi kalau teman-teman IT biasanya udah familiar dah gitu. Jadi Largo itu juga sudah dilengkapi dengan API yang lengkap. Jadi kalau umpama si customer itu punya ERP, ya kita bisa sambungin dengan API yang sudah ada. Ya, tapi kalau nggak ada, ya ada beberapa customer yang nggak mau nih pakai API dengan satu dan lain hal, mau pakai staging, tukar-tukaran data, ya banyak hal yang bisa dilakukan. Sebenarnya bisa. Terbuka semuanya juga jadi. Iya, terbuka. Ada beberapa perusahaan yang mereka nggak mau nih langsung direct nih, karena policy dan sebagainya ya. Mereka harus kirim-kiriman data, ekspor, import segala macam itu bisa. Terbentur compliance atau apapun itu Pak. Iya kan kadang-kadang apalagi kalau multinational company kan mereka harus minta izinnya susah ya, jadi akalnya di sana. Gitu. Jadi integrasi prosesnya di sana. Ya. Dan ya ini software ini ada di cloud, on premise atau seperti apa Pak? Jadi kan sudah ready ya? Iya. Jadi Largo ini sebenarnya bukan SaaS ya, bukan SaaS, tapi kita mungkin bilangnya single tenant SaaS. Single tenant SaaS. Iya. Jadi aplikasinya cloud based ya. Tapi kita kopinya masing-masing per customer. Jadi customer A dia punya kopi sendiri. Karena nggak mungkin digabungin dengan yang lain gitu ya. Soalnya prosesnya juga beda-beda kan ya Pak. Prosesnya beda, ERP-nya beda, banyak yang harus disiapin. Jadi si A punya sendiri, B punya sendiri, C punya sendiri. Jadi mereka kalau mau melakukan modifikasi itu mudah. Mereka bisa terbuka, jadi makanya bisa terbuka terhadap custom ya Pak. Betul. Nah aplikasinya sendiri itu kita tuh sudah web base. Jadi mau ditaruh di cloud boleh, di on premise juga boleh. Kalau ada yang customer saya nggak mau cloud nih, saya punya server sendiri, monggo. Cuma saya mau taruh cloud, tapi cloudnya punya saya, boleh. Jadi bebas. Iya. Mau gampang aja, saya nggak mau pusing-pusing mikirin wrong server juga bisa. Iya. Gitu ya, saya nggak mau, pokoknya semuanya masuk ke Largo bisa aja. Bisa aja gitu. subscription aja kan Pak bedanya. Aja, ya itu tinggal masalah space aja kan. Storage-nya aja. Jadi Largo itu ada dua komponen. Yang pertama yang web application-nya tadi, yang kedua itu aplikasi mobile-nya. Kita punya Android APK-nya yang memang connect ke aplikasi si webnya tadi. Jadi kita punya, untuk yang scanner itu kita punya sendiri aplikasi Android base. Betul. Pak tadi mention Android. Jadi Android kan banyak ada di smartphone Pak. Apakah bisa atau bagaimana Pak? Disadvantage kalau pakai smartphone biasa gitu ya? Iya, jadi sebenarnya aplikasi Largo itu memang basisnya Android APK. Kalau dibilang bisa nggak diinstal di smartphone biasa? Bisa. Cuman kita nggak saranin nih ya, karena untuk operasional di gudang itu biasanya kita lebih rekomen harus pakai mobile computer. Komputer ada dedicatednya. Ada dedicated scannernya, karena kalau smartphone itu kan
scanningnya tuh pakai kamera. Jadi dia sensitif sekali tuh, butuh cahaya, butuh jarak yang tepat. Jadi nanti di gudang tuh dia harus maju mundur gitu ya. Mungkin kalau barangnya cuma 10 nggak kerasa Nggak ya Pak. kerasa. Cuma kalau udah 1000, wah. Udah ribuan dia scanning gitu nggak cocok. Nah, dan di device itu, mobile computer itu sebenarnya range-nya besar, banyak sekali. Contoh ya, jadi ada mobile computer, ada yang scanner itu yang bisa baca jaraknya long range. Gunanya untuk operator forklift. Jadi kalau di gudang itu ada pakai forklift driver gitu ya. Itu ada aturannya bahwa mereka nggak boleh turun dari forkliftnya, nyeken terus naik lagi, nggak bisa. Itu jadi dia harus juga sih Pak, harus turun dulu. Masalahnya safety kan, sendiri. betul. Jadi dia harus bisa melakukan scanning dari tempat duduknya. Nah itu membutuhkan jarak 3-5 meter tuh. Nah sehingga perlu scanner yang memang khusus untuk itu. Betul. Nah smartphone nggak akan bisa. Smartphone paling 50 cm jaraknya. Bukan peruntukannya memang ya. Memang bukan peruntukannya. Nah kemudian juga masalah durability. Kalau smartphone kan jatuh pecah ya. Biasanya kalau mobile device itu udah ada IP ratingnya 65, 67. Dia memang drop speknya ada ya, memang dibangun untuk industrial lah, tan air, tan debu, bener ya kan. Nah kemudian untuk device khusus untuk area-area khusus, contohnya cold storage. Cold storage itu nggak mungkin kita bawa smartphone ke dalam gitu. Wah, cepat rusak itu mungkin Pak. Ya kan, kalau dibawa -20, -30 nggak bisa. Tapi mobile komputer ada yang memang khusus untuk, memang didesain untuk itu. Bahkan ada yang sampai yang namanya X-Proof kan. Yang X-Proof anti-explosion. Gitu. Ya, jadi dia tidak menimbulkan percikan api. Kalau kita masuk ke dalam gudang yang barang-barangnya tuh flammable, thinner lah, barang-barang cat gitu, itu harusnya standarnya harus pakai yang X-Proof. Nah, jelas kita nggak bisa bawa handphone ke sana gitu kan. Jadi device-nya juga khusus. Makanya kenapa di gudang itu rekomendasi kita harusnya pakai ke mobile device. Tapi kalau secara aplikasi, boleh nggak sih bisa pakai smartphone, bisa nggak? Bisa diinstal, bisa jalan, cuman nggak optimal. Bisanya bisa, tapi tidak recommended. Nggak recommended lah, nggak optimal ya nantinya. Sayang nanti jadi. Sayang sih, ya. Gitu. Oke, wah menarik sekali. Ini kalau kita ngobrol terus bisa 3 jam nih Pak. Tapi lagi-lagi lain customer pasti lain pain-nya, lain prosesnya ya Pak. Betul, beda-beda memang. Beda-beda. Oke. Wah menarik nih. Ya kalau bisa pembahasan lanjut lagi, kita langsung ke end user gitu ya, lebih baik ya Pak. Boleh. Iya. Oke, begitu Sobat IT, pembahasan hari ini kita dengan Largo, pembahas solusi Largo dari Mimotek. Pak Antoni, terima kasih banyak. Hari ini belajar banyak soal inbound dan outbound, dan berbagai variasi bagaimana software ini juga bisa menyesuaikan ya Pak. Dan ya fleksibel, dan yang pentingnya local made. Jadi kita ya nggak ada urusan dengan jam perbedaan jam waktu gitu. Support lebih gampang lah. Support lebih gampang Pak. Karena gudang tuh biasanya kan yang dicari kan support. Betul. Karena begitu dia stuck, wah barang nggak keluar semua itu. Keluar, wah itu bisnisnya jadi disrupt. Terganggu, betul. Terima kasih Pak Antoni atas diskusinya hari ini, sangat membuka wawasan. Oke, Sobat IT, demikian diskusi kita hari ini. Sampai berjumpa di Warteg selanjutnya.